Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh lambaikan tangan shalom? Shalom. Yes. Saya melihat tangan-tangan terangkat itu adalah tangan-tangan yang siap memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Amin. Yes Lord. Saya yakin kita semua yang hadir di sini sudah mempersiapkan diri dan untuk memberi yang terbaik bagi hormat kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kau limpahkan, melimpah bagi kami Tuhan. Kami dapat menikmati kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Bapa kalau kami ada sampai dengan hari ini, detik ini Tuhan, itu karena penyertaan terbaik Tuhan bagi hidup kami. Penyertaan surga yang nyata dalam hidup kami. Kami buka hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau angkat syukur kami. Di hadapan Tuhan kami tahu Engkau mengerti, Engkau memahami setiap pribadi kami. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Bapa Yahweh pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Al-Masih, Juru Selamat kami. Mari setiap bagi hormat ke Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang tertinggi bagi Tuhan kita. Yes. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita tak pernah berhenti. Mari kita ungkapkan syukur kita pagi hari ini buat setiap yang dilakukannya dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan yang tak pernah berhenti. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu
teramat baik. Engkau baik bagiku, bagimu. Yes. Teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Jemaat saja sekali lagi katakan. Engkau baik, teramat baik. Siap sekali lagi? Engkau Mari lambaikan tanganmu tinggi. Ini Tuhan, pengakuan kami. Sungguh Kau baik, teramat baik, selama-lamanya. Mari katakan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Teramat baik, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Beri tepuk tangan tertinggi Bapak Yahweh. Bagimu Bapak Yahweh. Yes. Mari. Mau menari Bapak Ibu Saudara? Pagi hari ini boleh sedikit menari gerakan badan kita. Woo! Mari, gerakan sedikit badan kita ya. Gak susah kok Bapak Ibu, cuman goyang aja. Menari seperti King David menari. Aku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Yes. Ku naikkan Penuhi surga dengan tarianmu. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi ya, katakan dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, Sekali lagi sebelah nyanyi sini ya. bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita. Mana goyangnya? Tariannya. Sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Sama-sama. selamanya. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Beri tepuk tangan tertinggi sekali lagi buat Bapak Yahweh Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yes. Kita punya Tuhan yang besar Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyaksikan satu hal Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun yang lalu, hampir mungkin 10 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Kak, kebetulan suami saya kerja di Kerawang sehingga tiap hari harus pulang balik ke Kerawang. Kemudian waktu itu suatu ketika ada momen di mana beliau juga harus ke Purwakarta ataupun ke Bandung sehingga capek kalau bolak-balik ke Jakarta. Jadi waktu itu kami diskusi dan kita memutuskan untuk setidaknya mencari tempat di Kerawang. Tadinya mau kos-kosan Bapak Ibu Saudara. Karena kos-kosan mahal ternyata di Kerawang, saya baru tahu karena pada saat itu saya pikir Kerawang itu seperti Jawa lah gitu ya, jadi nggak terlalu mahal living cost-nya, ternyata mahal Bapak Ibu Saudara, hanya untuk kamar yang ada AC dan kamar mandi di dalam itu sekitar 2,5 juta sampai 3 juta per bulan. Sehingga waktu itu saya putuskan ngobrol-ngobrol sama suami saya, bagaimana kalau kita kredit rumah sederhana, sangat sederhana, sehingga setidaknya kita punya aset dari per bulan itu dibandingkan kos. Singkat cerita kami membeli satu rumah yang sangat sederhana Bapak Ibu Saudara. Saking sederhananya kalau Bapak Ibu Saudara ke rumah kami pada saat itu buka rumah itu sawah Bapak Ibu Saudara. Sangat sederhana. Di Kerawang masih banyak
sawah kalau di Kerawang Timur ya. Jadi daerah perumahan itu masih dikelilingi sawah. Dan kalaupun siang hari itu sangat panas sekali, karena memang Kerawang itu panas Bapak Ibu Saudara. Jadi kering sekali di sana. Saya itu tipe orang yang aktif gitu ya Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau saya ajak suami saya ini pergi dari situ, dari perumahan itu agak jauh untuk ke Kerawang Barat. Ya mungkin sekitar 45 menit ya kalau misalnya agak macet. Jadi beliau kalau udah sampai rumah sudahlah gitu, di rumah aja. Sedangkan saya yang aktif, ini apa yang mau dilihat ya gitu kan, keluar sawah panas gitu. Akhirnya saya terbesit, hanya sebesit aja gitu. Tuhan, yang Mbok kalau ada di sini mall gitu ya Tuhan. Mall yang sederhana aja. Karena kami untuk cari makan, rumah makan Padang aja susah Bapak Ibu Saudara di Kerawang Timur tempat kami itu gitu ya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya hanya terbersit begitu aja ya, kalau boleh Tuhan apa gitu ya ada di sini. Sehingga kami gak sulit kalau lagi nginep bisa beli makanan ataupun apalah gitu ya Bapak Ibu Saudara. 10 tahun setelah itu gitu ya. Kemarin 2 minggu lalu ya, minggu lalu suami saya bilang, dia kasih lihat satu IG, dia bilang, Mam lihat deh gitu ya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar atau sudah mendengar ada outlet yang dibuka di Kerawang gitu ya. Itu hanya 500 meter dari rumah kami. Jadi waktu pas lagi suami saya kasih lihat gitu ya, saya bilang gimana ini, kok kayak di luar negeri gitu kan. Lalu suami saya bilang, deket rumah. Yang bener, bohong saya bilang gitu. Saya pikir saya di ini ya, di apa tuh istilahnya zaman sekarang, di prank gitu. Enggak, itu deket rumah. Kok gitu aku mau ikut, aku besok ikut kamu ke Kerawang, aku mau lihat, aku mau saksikan sendiri. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dan betul. Itu dekat sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan tidak hanya memberi saya rumah makan Padang, tapi Tuhan beri saya outlet dan juga rumah makan yang lainnya. Dan buat saya pribadi itu luar biasa. Karena mungkin yang mengalami itu beda ya Bapak Ibu Saudara. Keringnya kering banget, gak ada apa-apa gitu. Jadi pada saat itu saya diingatkan sama Tuhan, kalau sesuatu yang terbesit saja dalam hatimu, Tuhan sanggup berikan lebih. Apalagi yang kau sungguh-sungguh doakan. Jadi saya pikir, aduh Tuhan terima kasih buat ngingetin ini. Walaupun banyak hal yang saya alamin, yaudah saya ingat kebaikan Tuhan. Kayak tadi kita nyanyikan bersama, Tuhan baik, Tuhan baik. Mari itu yang kita ingat selalu dalam hidup kita. Maka kebaikan dan kebaikan Tuhan akan juga terus datang dalam hidup kita, amin. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi dalam kasus saya hal ini 10 tahun kemudian Bapak Ibu Saudara. Saya gak pernah membayangkan bahwa outlet itu, dan sekarang saya dengan bangganya ngasih tahu ke ibu saya, ngasih tahu ke saudara saya, yuk main ke Kerawang. Karena kalau dulu saya bingung, mau saya bilang ayo Kerawang, habis itu gak ada apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya mau serve mereka juga bingung, jauh dari mana-mana. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang kau doakan, apa yang kau gumulkan, percayalah ada waktunya Tuhan, amin. Tuhan itu baik, Dia akan memberikan sesuai dengan waktunya. Itu yang kadang-kadang kita susah, tapi kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sangat amat besar. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah tinggalkan Dia. Jangan pernah hilang kepercayaanmu atas Dia. Karena Dia sungguh besar, amat besar. Dan kebesarannya itu akan tiba dalam hidupmu. Nantikan waktu Tuhan, maka akan tiba waktunya kau melihat dan kau mengatakan, how great are you God? Yes Lord. Katakan, how great is our God. Come on, sing with me. Sing with me, Oh, how great is our God. Oh, you see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God, and all you see how great is our God. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan, how great is our God. Sing with me, sing how great is our God. And all you see how
great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy all praise. Yes, Lord. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Kami punya Tuhan yang And all you besar. see how great is our God. Name above all names. Name above all names. His name is Yahweh. You are worthy of all He is praise. worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. Segala pujian, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Is our God. How great is our God. Jemaat katakan, How great yes. is our God. Mari angkat Sing kedua with tanganmu, me, how arahkan ke great surga. is our God. Katakan, And all will see I how will sing the greatest of how you. great is My our God. God, how great, how great, How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great. Pria angkat pujian ini, para pria. How great. Mari pria angkat pujian. Is our God. Yes. Sing with me, how We worship you, great Lord. is our God. And all will see how great is our God. Mari para wanita angkat pujian ini. Saya undang Bapak Pendeta Jonathan bangkit. How great, mari wanita angkat pujian ini. Is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Pujian syukur kami hanya bagimu, ya Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dipuji. Dan saat ini Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Shalom. Ya. Pujian tidak terpengaruh dengan adanya musik. Pujian tidak terpengaruh dengan banyaknya yang memuji. Pujian juga tidak terpengaruh dengan panas dan dinginnya cuaca. Pujian terpengaruh oleh karena hati kita.
Amin. Selama hati kita tertuju pada Bapa Yahweh, pasti di situ ada pujian. Sebab apa? Yahweh bertahta di atas pujian. Jadi kalau ada Bapa Yahweh, pasti ada pujian. Haleluya. Messengers, utusan. Ya, tentu orang sudah tahu. Kalau disebut utusan sudah tahu. Apa itu utusan? Sebelah kanan saya boleh jawab. Yang gampang ya yang diutus. Perwakilan. Apa yang di tengah? Utusan? Yang di kiri? Utusan apa? Maka tepatlah saya kali ini dikasih firman utusan. Karena nggak ada yang jawab. Iya, haleluya. Utusan tentu saudara pernah mengutus seseorang. Kita pernah mengutus seseorang. Dan utusan itu adalah tadi betul sebenarnya seseorang yang diutus, yang disuruh. Kata mudahnya apa? Pesuruh, yang disuruh. Jadi bukan orang yang hebat utusan itu. Makanya di 2 Korintus pasal 4 ayat 5 itu dikatakan apa? Seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Dan seorang utusan tidak lebih besar dari yang mengutus. Itu utusan. Utusan itu membawa apa? Utusan tentu membawa pesan. Membawa berita dari yang mengutus. Jadi utusan itu harus membawa berita, utusan membawa pesan, utusan membawa misi daripada yang mengutus. Awal pengutusan sendiri itu tentu datangnya dari Bapa Surgawi. Melalui para nabinya, kalau zaman dulu. Nabinya enggak didengar, akhirnya yang diutus putranya. Next. Yesaya 3 ayat 16. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Ini utusan. Orang sering khotbah pasal ini pada saat hari Natal, perayaan Natal. Ya. Tapi yuk kita lihat bahwa inilah utusan dari Bapa Yahweh. Next. Kemudian Yesua berkata lagi kepada mereka, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa telah mengutus aku juga mengutus kamu. Kira-kira sudah sah. Sekarang yang diutus oleh Bapa Yahweh siapa? Yang diutus oleh Bapa Yahweh Tuhan Yesua. Sekarang Yesua mengutus kita. Jadi slide pertama tadi, utusan itu siapa? Utusan itu kita. Kita inilah utusan. Siapa yang mau diutus kalau bukan kita? Saya berulang kali menyatakan bahwa Yehezkiel selalu mengatakan di awal-awal ayatnya tulis, hai anak manusia. Karena yang diperdulikan oleh Bapa Yahweh adalah manusia. Yang diutus pun manusia. Kita ini adalah utusan Bapa Yahweh. Tangkap dulu poin itu. Dan saya akan sedikit cepat. Jadi saudara, tolong perhatikannya ke sini semuanya. Saya akan sedikit cepat. Ya, saya jam 2 ada acara lagi. Next. Tentu saudara tahu, ini adalah orang sering mengatakan amanat agung. Amanat agung untuk siapa? Untuk para murid. Siapa lagi? Kita. Amanat agung tidak berhenti hanya di para murid, tapi untuk kita. Dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Pertama-tama,
orang yang mengutus itu tentu punya otoritas. Jadi saudara jangan jalan kalau orang yang mengutus tidak punya otoritas. Nggak jelas siapa dia, saudara mau jalan. Yang mengutus adalah yang memiliki otoritas. Dan dengan otoritas itu, kita sebagai utusan tentu melekat pada kita sekarang otoritas itu. Kalau saudara tidak diutus untuk pergi membereskan, maaf, saya tidak terpengaruh sebetulnya, tapi kok terlintas. Saudara tidak diutus untuk membereskan Gaza, enggak usah ikut-ikutan diutus ke sana. Kemana saudara diutus, kemana saudara diperintah, ke situ pergi. Karena apa? Kaki kita, setiap utusan, kakinya itu terikat dengan si pengutus. Jadi juga tidak bisa seenaknya. Dan seorang utusan tidak bisa memilih-milih tempat, memilih lokasi, ataupun memilih waktu. Jawab tadi, utusan tidak lebih besar daripada yang mengutus. Utusan itu hamba, utusan itu pesuruh. Tidak lebih dari itu. Jadi siapa kita? Jangan merasa paling besar, jangan merasa paling hebat. Karena engkau seolah-olah merasa orang yang diutus. Maaf, sebagai hamba Tuhan. Sebab yang besar adalah Bapa Yahweh. Ingat, utusan adalah pesuruh. Kemana engkau disuruh, kemana engkau diperintahkan, ke situ kakimu jalan. Ke situ arahmu melangkah. Itu utusan. Tidak bisa memilih-milih. Oleh karena itu, seraya pergi. Tugas utusan itu gimana? Pergi, saudara. Jadi kalau saudara kita sebagai anak-anak Elohim sukanya ngumpul dan tidak pernah pergi, itu bukan utusan. Saudara kalau mengutus seseorang, itu orang itu pergi menjauh atau mendekat? Menjauh. Jadi seorang utusan itu memang tugasnya pergi. Dan Yesua menyuruh pergi. Kalau yang disuruh datang kepadaku itu apa? Orang-orang yang kuat, orang-orang yang lemah atau yang apa? Yang apa? Yang lemah. Yang sukanya ngumpul-ngumpul, datang seolah-olah rindu kepada Tuhan, itu enggak salah. Tapi Tuhan bilang, marilah datang kepadaku yang kuat atau yang letih lesu? Letih lesu, yang lemah. Kalau kuat, Tuhan katakan pergi. Saudara ngerasa imannya sudah kuat, Tuhan suruh pergi. Saudara pengetahuannya sudah kuat, Tuhan suruh pergi. Pergi kemana? Perginya kemana? Perginya ada maksud. Perginya bukan pergi sembarang pergi. Muridkanlah semua bangsa. Kalau di yang LA yang lama, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridkanlah semua bangsa. Jadi seorang utusan disuruh Tuhan itu pergi memuridkan semua bangsa. Maaf, tadi saya ingat Karawang itu masih Jawa. Sama kalau suruh pergi ke Kerawang, pergi ke Kerawang. Dan dijadikan semua bangsa, apakah bangsa ini hanya bangsa Jawa saja? Tidak. Apakah hanya orang Manado saja? Bukan. Maaf kata. Apakah hanya bangsa Chinese saja? Enggak. Orang-orang yang hitam-hitam gimana? Orang-orang yang rambutnya keriting-keriting bagaimana? Ke sana. Dan jadikan semua bangsa. Jadi kalau ada suatu suku bangsa yang belum mengenal Tuhan,
Misi Tuhan tercapai belum? Tidak tercapai, saudara. Misi Tuhan adalah menjadikan semua bangsa muridnya. Misi Tuhan adalah menjadikan semua bangsa mengenal Tuhan. Saudara yakin saat ini semua bangsa di dunia sudah mengenal Tuhan? Yakin nggak? Sebab kalau semua bangsa sudah mengenal Tuhan, itu mempercepat kedatangan Tuhan. Ya. Ada saudara, bangsa yang belum mengenal Tuhan ada. Yang belum mengenal Yesua maksudnya. Kalau saya bicara Tuhan, bicara Elohim, bukan Tuhan-Tuhan yang lain, tapi Tuhan kita, Elohim, Yahweh. Ya. Ada, banyak. Saudara, baca literasi situ. Orang-orang di Eskimo itu nggak kenal Tuhan. Orang-orang di kutub itu nggak kenal Tuhan ternyata. Ya, siapa yang suruh ke sana? Utusan. Bagaimana mereka mengenal kalau tidak ada utusan yang ke sana? Bagaimana kalau utusannya hanya suka datang ngumpul-ngumpul tapi tidak suka pergi? Tidak akan tercapai maksud Tuhan. Ingat, utusan membawa misi daripada Tuhan sendiri. Dengan membaptis mereka. Jadi bukan cuma disuruh diajar. Nggak lengkap sebagai seorang utusan kalau cuma ngajar. Tapi disuruh apa? Membaptis mereka. Secara lengkap utusan membaptis mereka. Dibaptisnya di mana? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu nama siapa? Nama Yahweh, Yesua HaMasiah. Jadi jangan membaptis orang, maaf kata saya pernah, waktu saya masih di jalan dulu. Dan kita juga masih sering lihat kan? Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cuma gitu doang. Yaitu dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, dalam nama Bapa Yahweh. Mestinya itu yang disebut, saudara. Saya tidak sedang membahas masalah baptisan salah benar, enggak. Ya, tapi saudara ingat-ingat. Sebagai seorang utusan, saudara pun harus siap. Jika suatu saat saudara membaptis orang itu tugas utusan atau tugas pendeta? Kalau di sini tugas siapa? Utusan. So, saudara boleh membaptis orang enggak? Boleh. Saudara boleh membaptis orang, sehingga saudara pun harus siap. Jangan nanti ada saudara sudah mewartakan kebenaran kepada seseorang minta dibaptis, saudara sibuk mencari pendeta. Boleh. Tidak ada di situ syaratnya yang membaptis orang harus pendeta, harus hamba Tuhan. Tapi utusan disuruh membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Bapa Yahweh. Sebutkan sedemikian. Koreksi ke masing-masing. Pernah dibaptis? Apakah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau tidak? Kalau tidak, belum, boleh dibaptis ulang. Boleh enggak, Pak? Kalau mau silakan. Baptis ulang 2 kali berdosa enggak? Bisa enggak? Bisa. Ada lagi yang bilang bisa enggak? Bisa. Siapa bilang enggak bisa? Ada contohnya di firman Tuhan. Engkau dibaptis oleh siapa? Dengan baptisan siapa? Yohanes. Ada yang bilang gitu kan? Ya udah kalau gitu baptis lagi enggak apa-apa. Tapi kalau sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, cukup 1 kali. Cukup 1 kali. Kalau sudah dalam nama Yahweh Elohim, Yesua Elohim 1 kali. Saudara sempat ke Yordan, Sungai Yordan, saudara mau baptis itu pun sebetulnya bukan dibaptis lagi. Berenang saudara ke sana itu. Ya, enggak ada syaratnya juga dibaptis harus di Sungai Yordan. Enggak ada. Jangan mengada-ngada juga. Mau pergi ke Israel, mau baptis lagi di Sungai Yordan. Ya.
Yang sempat punya pikiran begitu bertobat? Boleh enggak untuk baptis lagi di Sungai Yordan? Saya bilang, bukan baptis, tapi saudara berenang ataupun mengenang saja. Tapi esensinya udah enggak ada. Ya, enggak ada saudara. Oke. Dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Setelah utusan itu pergi, setelah utusan itu membaptis, dibiarkan enggak itu anggota-anggota itu yang sudah dibaptis? Saudara hati-hati. Ya, boleh slide-nya di berikutnya. Ya, ini tadi semua suku bangsa. Aku perlihatkan. Next. Oke, ini masa baptisan. Next. Oke, stop. Ajar mereka yang sudah engkau pertobatkan, yang sudah engkau baptis, itu wajib diajar, saudara. Jangan dilepas. Saya tidak menghakimi hamba Tuhan. Bukankah banyak hamba Tuhan yang katanya karunianya adalah karunia KKR terus? Wah, kalau KKR dia hebat. Diajarkah itu? Dalam KKR mungkin banyak orang bertobat. Iya, amin. Banyak orang bertobat. Tapi apakah cuma sampai situ? Si Tuhan, mereka yang sudah bertobat dibaptis itu harus diajar selanjutnya. Jadi tidak cukup bahwa sudah dipertobatkan tetapi tidak diajar. Saudara, jadilah seorang misi yang lengkap. Jangan tanggung-tanggung. Jangan sia-sia pekerjaan di hadapan Tuhan. Tidak tahu di mana orang yang sudah kita baptis, tidak tahu di mana orang yang sudah kita pertobatkan, tapi orang itu tidak pernah diajar. Kita harus ajar. Saya baru-baru 2 minggu lalu ada menghadiri suatu pernikahan, di mana pernikahan itu saya hanya menghadiri ya, saya tidak memberkati waktu itu. Itu suaminya dan suami istri ini, suaminya dari Buddha, istrinya dari Katolik, karena yang memberkatinya adalah hamba Tuhan dari Makassar, akhirnya dia masuk Kristen. Diberkati, saudara, langsung diberkati, ya terserah dengan kata-kata mereka. Setelah diberkati baru 1 minggu berumah tangga, minggu lalu ya, berarti 2 minggu, berarti minggu lalu suaminya kesurupan. Ya. Kenapa? Karena tidak ada ajarannya, nggak diajar, saudara. Mentah, kalau saya mau bilang, masih mentah. Dan saudara perlu tahu bahwa utusan itu sama dengan penyelamatan. Sama, saudara. Next. Utusan penginjilan adalah penyelamatan, sama, saudara. Ini saya menggambarkan seperti seorang orang yang kalau pemadam kebakaran itu. Artinya pemadam kebakaran pilih-pilih api enggak? Nah, mau macam apapun, namanya petugas pemadam kebakaran, itu dia langsung pergi. Lokasinya jauh atau enggak peduli. Apinya besar atau enggak peduli. Itu rumahnya siapa yang terbakar tanpa pertanyaan, pergi dia. Itu penyelamat. Oke, yuk secara cepat. Saya minta 3 orang maju sini. Saya minta 3 orang. Ayo 3 orang. Cepat. Mas 1. Ayo. Yang kuat-kuat, yang lemah-lemah biar aja lah. Yang kuat-kuat yang maju. Ayo 2, satu lagi. Quickly. Ayo 1 lagi. Yang laki boleh, yang perempuan juga boleh lah. Ayo yang perempuan. 3 orang. Nih saudara, saya mau katakan penginjilan itu sama dengan penyelamatan. Oke? Ayatnya berikutnya. Yehezkiel pasal 3 ayat 18 sampai 21. Di situ ada cerita orang benar, orang jahat, dan ada seorang utusan Tuhan. Oke? Seperti ini.
saya gambarkan ya. Oke, saya gambarkan begini. Yang di sebelah kanan saya, Anda bertindak sebagai seolah-olah di sini saya katakan Anda orang benar. Ibu adalah utusan. Bapak terpaksa di situ jatahnya terakhir sebagai apa? Sebagai orang jahat, bukan Bapak jahat, bukan Pak. Ya, bukan. Jatahnya seperti itu. Oke, ayo perhatikan sini. Perhatikan sana aja nggak apa-apa. Mas perhatikan ke sana, yang lain perhatikan ke sini. Ketika aku berkata kepada orang jahat, kepada siapa? Orang jahatnya yang mana? Ketika aku berkata kepada orang jahat, engkau akan mati. Dan engkau ini siapa? Utusan. Betul ya? Dan engkau tidak memperingatkan dia, dan engkau tidak berbicara memperingatkan orang jahat itu dari jalan hidupnya yang jahat untuk menyelamatkan hidupnya, dia, orang jahat itu akan mati di dalam kejahatannya. Tetapi aku, siapa? Tuhan, Elohim. Apa di situ katakan? Akan menuntut darahnya dari tanganmu. Dari tangan utusan. Gitu ya. Lanjut. Namun engkau, utusan, ya, bila mana engkau memperingatkan orang jahat itu, dia tengok kemari. Nah, sekarang diingatkan. Coba tepuk, ingatkan. Utusan itu tidak kenal usia. Tepuk. Oke. Namun bila engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik, dan orang jahat ini tidak berbalik dari kejahatannya atau dari jalan hidupnya, dia, orang jahat itu akan mati dalam kejahatannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nyawa sendiri. Bukan nyawa dia. Nyawamu. Paham? Penginjilan adalah sama dengan penyelamatan. Selamat siapa yang selamat siapa? Yang selamat adalah orang yang kita injili juga selamat, tapi yang utama adalah kita. So, bahaya saudara sudah mengerti ini sekarang, itu nanti dituntut dari saudara. Mendingan kemarin nggak ngerti. Sekarang udah terlanjur ngerti. Oke? Kalau ada orang jahat dan engkau tidak memperingatkannya, dan orang jahat itu mati dalam kejahatannya, maka Tuhan menuntut kita. Tapi kalau engkau sudah mengingatkannya dan dia tidak mau bertobat, oh sudah, Tuhan, terima kasih. Aku selamat. Terlepas engkau mau dibilang apapun, tapi engkau selamat. Oke? Sekarang katakan ke orang benar. Pak, terima kasih ya. Jangan lama-lama berperan jadi orang jahat. Dan ketika orang benar berpaling dari kebenarannya, orang benar, kesana kan? Perbuatanmu benar kan? Sekarang engkau berpaling dari kebenaran itu, berpaling ke salah. Udah, gampang gitu. Melakukan ketidakadilan, dan aku meletakkan sebuah batu sandungan di hadapannya, dia akan mati. Orang benar ini pun akan mati. Dan bila mana engkau utusan tidak mengingatkannya, dia akan mati dalam dosanya karena tadi dia sudah berbalik, dan kebenaran yang telah dilakukannya tidak diingat lagi. Tetapi aku, sebetulnya yang bikin salah itu utusan atau dia? Dia. Tetapi apa di situ? Yahweh bilang, itu orang jahat ataupun orang benar, kalau engkau tahu dia berbuat salah dan engkau
tidak mengingatkannya, maka aku menuntut darahnya dari tanganmu, dari utusan. Oke? Next. Balik. Namun engkau, utusan, bila mana engkau memperingatkan dia, ingatkan lagi. Tetap benar ya. Tetap baik ya, jangan macam-macam ya. Bila mana engkau memperingatkan dia, orang benar itu, supaya orang benar itu jangan berbuat dosa, dan memang ia tidak berbuat dosa, dia akan hidup karena dia telah diperingatkan, dan apa di situ? Engkau telah menyelamatkan nyawa kita, nyawamu. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk orang benar sama utusan-utusan. Jadi utusan itu sedang menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan nyawa kita, dan juga menyelamatkan orang lain. Kira kalau sudah tahu firman terus tidak mau jadi utusan, selamat gak tuh? Berat firman Tuhan, saudara. Kan Tuhan sudah bilang, kalau engkau tahu sedikit, dituntut sedikit. Siapa suruh Anda nyuruh saya ngajar hari ini? Karena sekarang engkau tahu banyak, maka Tuhan tuntut banyak. Engkau sudah tahu firman ini sekarang. Maksud dari firman ini ada seperti ini. Perhatikan saudara. Tanggung jawab itu ada pada kita masing-masing semua. Next. Perhatikan ini. Identitas anak Elohim adalah melayani, menjalankan misi Elohim. Tadi kan sudah katakan, siapapun engkau, utusan, engkau anak Elohim, engkau anak Tuhan, identitasnya adalah menjalankan misi Elohim, gak ada yang lain. Dimanapun engkau Tuhan letakkan, dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Melayani Elohim bukan hanya di mimbar. Tuhan ketika Tuhan utus engkau menjadi pengusaha di lingkungan pengusaha, identitasmu sebagai pengusaha, sebagai anak Elohim, tetap harus ada di sana. Engkau ditempatkan Tuhan sebagai guru, sebagai dosen, identitas anak Elohim tetap ada di sana. Kenapa? Ya engkau wartakan, engkau jalankan misi itu di antara para dosen. Identitasmu sebagai buruh tetap ada di sana. Layani para buruh. Identitasmu sebagai seorang pejabat, ingat, identitas Elohim tidak bisa lepas dari engkau. Layani para pejabat. So, saya mau katakan, saudara juga, tadi saya sudah katakan di awal, jangan pilih-pilih tempat. Sebab Tuhan sudah tempatkan kita, dan Tuhan kalau perintah itu pasti benar. Gak ada salahnya dengan Tuhan. Pasti benar ketika Tuhan menempatkan saya sebagai seorang pekerja. Tuhan, saya akan tunjukkan identitas saya sebagai anak Elohim. Ketika Tuhan menempatkan saya sebagai seorang pengusaha, Tuhan, saya akan tunjukkan identitas saya sebagai anak-anak Tuhan. Dan saya mau katakan saudara, siapapun lingkungan saudara, siapapun yang sedang saudara layani, saudara pertobatkan. Jiwanya itu bernilai di hadapan Tuhan. Kalau toh saat ini saudara sedang terbeban dengan tukang sayur, haleluya. Jiwa tukang sayur sama saja nilainya dengan jiwa para pejabat, para menteri, para konglomerat. Tukang sayur saudara, jangan pilih-pilih. Berapa banyak dari antara kita yang berinteraksi dengan tukang sayur, yang ada yang sering adalah menawar terus. Kapan memberkati tukang sayur? Ingat, jiwa tukang sayur sama nilainya. Jiwa supir taksi sama berharganya. Jiwa tukang ojek sama berharganya. Berapa banyak kita yang memberkati mereka ketika kita sudah diantar. Kita mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di mana identitas kita pada saat kita dihadapkan dengan seperti itu? Kalau ngumpul di gereja, persekutuan, semua ini kelihatan.
Tapi di mana pada saat kita berhadapan dengan mereka, ingat jiwa mereka sama nilainya, sama harganya di hadapan Tuhan. Kan ada satu orang saja, dia tidak sebut itu pejabat, dia tidak sebut itu hamba Tuhan, dia tidak sebut itu pengusaha, dia tidak sebut itu pangkatnya. Satu jiwa bertobat, maka yang bersorak-sorai di mana? Surga bersorak-sorai. Itu baru satu, saudara. Tukang sampah banyak. Banyak. Ayo, ambil bagian. Jangan dibilang itu ladang Tuhan, ladang untuk penginjilan. Sulit, kagak. Semua bisa sebagai ladang. Next. Siapa kan Anda harus siap menjadi utusan Elohim. Ketika saudara sudah mendengar, tidak peduli saudara latar belakang saudara apa, lulusan saudara apa, pendidikan saudara apa, ternyata Tuhan tidak peduli. Yang Tuhan pedulikan adalah ketika engkau mendengar, engkau siap atau tidak. Ketika Tuhan membutuhkan, engkau siap atau tidak. Sebab kalau engkau hanya mendengar, engkau hanya mengetahui firman, tetapi tidak melakukannya, apa dibilang? Hah? Apa dibilang? Engkau hanya seperti orang yang bercermin doang, tapi tidak melakukan. Yang Tuhan rindukan adalah pelaku firman. Dan tadi saya bilang, ketika firman Tuhan datang kepada Yehezkiel, karena dia merasa anak manusia. Ketika firman Tuhan datang, Yehezkiel pasal 2. Ya, Yehezkiel pasal 2. Hai anak manusia, berdirilah, karena aku akan berbicara. Ya, ketika saya berbicara, bukan karena omongan dari saya, tapi saya juga berbicara atas nama Tuhan. Hai anak manusia, berdirilah. Yuk, saudara anak manusia bukan? Berdiri sekarang. Iya, saya perintahkan saudara berdiri. Ayo, berdiri. Ayo semuanya berdiri, semua berdiri. Semua berdiri. Ada hubungannya dengan yang berikut ini. Oke, berdiri. Perhatikan yang tadi sudah saya ucapkan. Tadi saya bilang saya akan mencoba mempersingkat. Oke, next yang berikutnya. Inilah Yesaya pasal 6 ayat 8. Kalau tadi yang suruh berdiri adalah Yehezkiel ketika Tuhan hendak berbicara. Dari semua yang saudara sudah dengar hari ini, firman itu untuk saudara. Firman itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Firman itu bukan untuk yang tidak datang. Firman itu untuk kita yang datang. Kalau ada perintah Tuhan, perintah itu untuk kita, bukan untuk yang lain. Jangan saudara pernah bilang, oh ini mestinya cocok untuk dia. Firman itu cocok untuk kita. Ketika Tuhan berkata kepada kita hari ini, maka biarlah itu menjadi firman Tuhan hari ini yang kita lakukan. Dan aku mendengar suara Tuhan yang mengatakan, siapa yang akan aku utus dan siapa yang akan pergi untuk kami? Saudara jawab sama-sama. Suaranya nggak kedengaran sampai di surga. Lemes suaranya. Suaranya lemes, saudara. Saya ulangin. Dan aku mendengar suara Tuhan yang mengatakan, siapa yang akan aku utus dan siapa yang akan pergi untuk kami? Haleluya, beri kemuliaan untuk Bapak ya. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara tetap berdiri, mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Saudara jangan takut, waktu saudara berkata ini aku, ada Dia Sang Maha Ada menyertai saudara. Jangan pernah takut bahwa saudara tidak akan mampu memperingati orang. Ada kuasa Tuhan yang membantu saudara untuk memperingati orang-orang yang ada dalam dosa itu.
Dia hadir bersama dengan saudara untuk menopang saudara menjadi utusan-utusan yang berkenan di hadapannya. Amin. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau menyatakan bahwa setiap kami adalah utusan-Mu Tuhan. Dan kami sendiri mengatakan amin. Kami siap untuk Engkau utus Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dan tujuan-Mu mengutus kami adalah demi keselamatan jiwa-jiwa. Karena itu Tuhan, terima kasih untuk firman yang menguatkan kami, dan juga kami percaya pada kebenaran ini. Bahkan yang terlemah sekalipun yang Engkau utus pada hari ini atau hari-hari sebelumnya ketika kekristenan mulai ada di bumi ini, ada banyak bukti-bukti bahwa yang terlemah sekalipun ternyata mampu untuk memenangi jiwa yang baginya tidak mungkin untuk dapat dilakukan. Kami sering mendengar kesaksian-kesaksian, ada seorang ibu yang ketika ditodong dia hanya berkata, "Yesus tolong saya." Tiba-tiba si penodong itu menangis. Tiba-tiba si penodong itu berkata, "Aku telah berdosa. Aku ingin kembali menjadi orang benar." Bukankah ini perbuatan-Mu Tuhan yang menopang orang-orang yang siap diutus oleh Tuhan? Hari ini Engkau telah memberitahu kepada kami, mengingatkan kepada kami, juga mengingatkan bahwa semakin kami tahu, semakin besar tuntutan kami. Tapi juga kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang mengutus kami adalah Tuhan yang menyertai kami senantiasa sampai pada kesudahan alam. Engkau berkata Engkau menerima otoritas itu, lalu Engkau mengutus para murid-Mu. Tapi di bagian akhir dari amanat ini Engkau berkata, "Aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam." Itu sebabnya kami mau berangkat, kami mau pergi Tuhan, kemanapun Engkau utus kami. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang digerakkan untuk menjadi messenger, para utusan, missionary di bagian kami masing-masing sesuai dengan identitas kami. Dan kami akan pergi ke tempat di mana Engkau telah menempatkan kami. Tapi Tuhan, kami juga berdoa, mungkin ada orang-orang yang Kau utus sebagai frontier missionary. Tuhan, orang-orang yang akan jadi missionary di garis depan ini, kami doakan kiranya muncul dari gereja ini anak-anak muda yang siap untuk menjadi utusan-utusan ke garis depan, supaya tak etna segala suku bangsa dapat diselamatkan, dapat mendengar Injil. Dan itu adalah saatnya ketika seluruh dunia sudah mendengar Injil, Engkau datang kembali. Ini doa kami, dan sekarang kami mau bersyafaat. Tuhan, berkatilah kiranya kami semua jemaat GBT Tubenta HOB dengan segala berkat dari tempat maha tinggi, terutama yang beribadah pada hari ini, baik yang hadir di tempat ini, yang mengikuti ibadah lewat online. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, berkat-berkat kehidupan menyertai kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, Engkau jamah sembuhkan. Yang ada di rumahnya, Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka. Engkau jamah dan sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Tuhan, termasuk Ibu Hermin dan juga Jeremiah, oh Tuhan, yang sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, oleh kuasa dari bilur-bilur HaMasiah,
Tuhan telah menyembuhkan mereka dan Tuhan dipermuliakan lewat kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua usaha mata pencaharian pekerjaan umat-Mu. Tuhan Engkau akan berkati supaya setiap hari kecukupan Engkau sediakan bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, hubungan suami istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara. Tuhan juga berkati agar kerukunan yang terjadi dalam setiap rumah tangga ini menjadi kesaksian indah di tengah-tengah dunia ini, supaya semua orang melihat keindahan-Mu melalui keluarga anak-anak-Mu dan mereka boleh datang kepadamu. Ini doa kami bagi jemaat-Mu GBT Tuberta HOB. Tuhan, kami juga berdoa untuk GBT Tuberta di tempat-tempat lainnya. Tuhan juga hadir dalam ibadah-ibadah pada hari ini. Tuhan juga memberkati setiap anggota jemaat, para pemimpin-pemimpin gereja, dan Tuhan permuliakan diri-Mu melalui kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa untuk Sinode GBT. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Bapak Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Heno Sutopo, dan semua, oh Tuhan, pengurus MPP, juga MP dan MPR, juga MPD dan MPW ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan seluruh perangkat dari Sinode GBT ini, supaya Sinode kami, oh Tuhan, boleh mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kami semua menjadi utusan-utusan yang benar di hadapan-Mu, bukan hanya untuk memberitakan Injil, tapi sekaligus Tuhan kami membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Hakodes, demi nama Tuhan Yesua Hamasiah. Dan juga Tuhan kami, oh Tuhan, tidak lupa mengajari mereka Tuhan segala sesuatu yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar bisa memuridkan bangsa-bangsa. Inilah doa kami. Demikian juga Tuhan dengan gereja-gereja di seluruh dunia ini. Kami mohon kiranya peranan gereja boleh semakin aktif, apalagi dalam keadaan dunia yang semakin kacau. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sedang menyelenggarakan sesuatu yang indah untuk keselamatan jiwa-jiwa melalui gereja-Mu. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesua Hamasiah. Keadaan dunia yang semakin kacau ini justru akan membuat setiap orang menyadari kebutuhannya akan juru selamat, sehingga pada waktunya setiap lutut bertelut dan lidah mengaku Yesua Hamasiah adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami juga mendoakan negeri yang kami cintai, Indonesia. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa, Engkau memberkati Bapak Presiden kami dan semua, oh Tuhan, para menteri-menteri dalam kabinetnya. Kami juga berdoa Tuhan Bapak Wakil Presiden, dan juga Tuhan kami berdoa untuk badan legislatif, badan yudikatif, dan semua birokrasi serta badan legislatif. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya semuanya bisa mengerjakan tugas-tugas mereka sesuai dengan kepercayaan rakyat yang telah diberikan kepada mereka. Juga pada tahun politik ini Tuhan, kami mohon Tuhan berikan damai sejahtera bagi negeri kami. Tidak terjadi friksi dan terpecah belahnya negeri ini karena pemilihan yang akan diselenggarakan. Justru Tuhan, kami menerima berkat Tuhan, yaitu seorang pemimpin yang berkenan kepada Tuhan pada waktunya Tuhan. Demikian juga Tuhan, anggota legislatif yang berkenan kepada Tuhan boleh duduk menjadi para anggota legislatif. Demikian juga dengan para bupati, wali kota, para gubernur, dan juga Tuhan, pemimpin-pemimpin di daerah yang benar-benar takut akan Tuhan boleh terpilih. Inilah doa kami untuk pemilu yang akan datang ini. Shalom turun atas Indonesia, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa dan menyatakan shalom untuk Yerusalem, shalom untuk Israel pada masa-masa seperti ini Tuhan, di mana terjadi peperangan yang hebat di sana. Kami mohon Tuhan, Engkau menggenapkan apa yang Kau telah firmankan. Engkau memberikan shalom-Mu, sehingga apa yang terjadi pada Yerusalem dan yang terjadi pada Israel terjadi juga pada bangsa-bangsa di sekitarnya, termasuk orang-orang Palestina yang tidak termasuk pada kelompok-kelompok teroris. Tuhan, Kau juga berkati mereka, dan kami juga mendoakan para teroris itu, ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka sadar Tuhan dari segala perbuatan-perbuatan salahnya. Tuhan, kami mendoakan semua ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau memberikan damai bagi daerah di kawasan Timur Tengah ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesua Hamasiah. Terima kasih karena kami dapat berdoa. Terima kasih karena Engkau mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih karena yakin kami bahwa doa di dalam nama Tuhan Yesua Hamasiah ini dijawab oleh Tuhan, lebih dari yang dapat kami mohonkan dan doakan. Dan sekarang saudara-saudara, tadakan tanganmu, buka hatimu, kita terima berkat surgawi ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh
oleh Tuhan Yesus HaMasiah. Terima dan bawalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus HaMasiah, kasih dari Bapa surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Ruach HaKodes menyertai hidup kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Nah, sementara kita diberi umur hidup di bumi ini, kita akan berdiri teguh, tidak goyah, giat selalu dalam melakukan pekerjaan Tuhan, terutama menjadi utusan-utusan, para misionari-misionari yang berkenan kepada Tuhan, dan hidup kita akan jadi berkat besar bagi sesama, karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya, kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, shalom, damai Tuhan turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Tuhan sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkati datang sekarang. Berkat atas nama Bapa Putra Roh Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kita satukan hati, Bapak Antoni akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk semua penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan kami. Biarlah kiranya persembahan ini Kau suci kuduskan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan mempenuhkan daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji nama Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu.